Chapter 1046 udah keluar. Mari kita bahas. Chapter yang berjudul Raizo. Sebenarnya dari judul chapter ini bisa berarti hal lain selain tokoh yang bernama Raizo. Mari kita bermain dengan permainan kata lagi. Raizo kalau tertulis dalam tulisan Jepang itu jadi kayak gini. Ada istilah yang namanya kunyomi dan juga onyomi. Itu adalah cara baca karakter kanji. Kunyomi adalah cara baca Jepang untuk sebuah kanji, sedangkan onyomi itu cara baca Cina untuk sebuah kanji. Karakter kanji yang ini itu dalam onyomi itu dibaca rai, sedangkan dalam kunyomi itu dibaca kaminari yang berarti petir. Dan ini Zou itu juga memiliki banyak arti selain gajah, yang juga adalah nama dari pulau yang ada di punggung makhluk besar Zunisa. Zou juga bisa berarti kepemilikan. Jadi, Raizo atau Kaminari Zou di judul chapter 1046 ini, selain berarti Raizo salah satu dari pengikut Oden, juga bisa berarti orang yang memiliki petir. Terdengar familiar? Ya, hal ini bisa merujuk ke bentuk Luffy di panel terakhir yang sedang memegang petir. Sebenarnya permainan kata kayak gini tuh hal yang lazim di Jepang, bukan sembarangan cocok logi. Permainan kata ini di Jepang disebut goro awase. Di video gue yang ini, gue banyak membahas permainan kata, tapi mungkin memang kurang mendasar ya, jadi mungkin ada beberapa bagian yang bikin bingung. Gampangannya sih kayak gini, bahasa Jepang itu punya banyak karakter dan artinya juga bisa macam-macam. Jadi satu kata aja itu bisa diputer-puter jadi berbagai makna. Gue kasih contoh yang cukup terkenal. Perusahaan Konami terdiri dari kata ko, na, dan mi. Ko bisa berarti 5, na bisa berarti 7, dan mi bisa berarti 3. Perusahaan Konami sering menggunakan angka ini 5, 7, dan 3, yang juga adalah 3 digit terakhir nomor telepon mereka. Coba cek aja googling. Yang lain ada perusahaan Nissan, pasti tau lah ya. Terdiri dari 2 kata, ni dan san. Ni yang berarti 2 dan san berarti 3. Makanya Nissan itu sering menggunakan angka 23 dalam sebuah balapan mobil. Ada konten kreator Jepang yang selalu menganalisis setiap chapter One Piece dengan pendekatan permainan kata ini, yaitu Yuderon. Kalau kalian minat bisa mampir ke channelnya. Sebenarnya gue cukup lega karena Luffy itu bukan semacam reinkarnasi atau kerasukan Joy Boy. Terbukti dari kata-kata Zunisha yang bilang kalau dentuman atau ritme yang dia dengar itu sangat mengingatkan dia dengan Joy Boy. Dia merasa kalau Joy Boy benar-benar ada di sana. Dan kata-kata yang paling penting adalah kita harus menaruh kepercayaan ke anak ini, yang merujuk ke Luffy. Diperkuat lagi oleh pertanyaan Kaido yang tanya ke Luffy bahwa siapa kamu sebenarnya. Dan seperti biasa Luffy menjawab dengan kata-kata yang selalu dia katakan, kalau dia adalah Monkey D. Luffy, orang yang akan menjadi raja bajak laut. Di sini terlihat Luffy tetaplah Luffy, bukan Joy Boy ataupun Sun God Nika. Luffy ya Luffy. Pertarungan antara Luffy dan Kaido dilanjutkan, masih dengan Luffy dalam bentuk Sun God Nikanya dan pembawaan dia yang konyol. Di video sebelumnya gue bilang kalau tingkahnya Luffy ini ngingetin gue sama The Mask. Dan lagi, khususnya panel ini, persis kayak tingkahnya The Mask. Kobaran api semakin membesar, menghanguskan kastil. Panel menunjukkan beberapa karakter di berbagai macam sudut Onigashima. Kalau kalian sadar, para tokoh terkuat nomor 2 di kelompok bajak lautnya masing-masing itu pada tepar semua dan lagi digendong. Yang pertama ada Beppo dari Heart Pirates, terus ada Killer dari Kid Pirates, dan Zoro dari Straw Hat Pirates. Mungkin di sini memang Zoro ya yang paling parah ya, dia belum sadar. Kok tahu mereka para orang terkuat nomor 2? Udah dikonfirm sama Oda Sensei di SBS volume 102. Jadi ada fans yang tanya soal cover di chapter 1031, menanyakan soal Beppo, apakah dia tokoh terkuat kedua di Heart Pirates? Dan Oda menjawab iya,
Tokoh-tokoh yang dia gambar di cover chapter 1031 adalah orang-orang terkuat nomor 2 di kelompok bajak lautnya masing-masing. Di situ ada Rayleigh dari Roger Pirates, terus ada Ben Beckman dari Red Hair Pirates, terus ada King dari Beast Pirates, terus ada Katakuri Big Mom Pirates, terus ada Killer dari Kid Pirates, ada Marco dari Whitebeard Pirates, terus Shiryu dari Blackbeard Pirates, Sabo dari Revolutionary Army, terus ada Beppo dari Heart Pirates, dan Zoro Straw Hat Pirates. Momen favorit gue di chapter ini secara pribadi adalah momennya Raizo, seperti judul chapter ini. Dia yang dulu gagal menyelamatkan tuannya ketika kastil terbakar, membayar semuanya sekarang dengan momen yang mirip. Keadaan kastil terbakar, dia menyimpan air dari Zou dalam gulungan ninjanya dan memadamkan api dengan bantuan Jinbei. Momen penebusan dosa yang keren banget menurut gue. Simbol yang dipakai juga pas. Air yang dipakai memadamkan api itu bukan air biasa, tapi air spesifik dari Zou yang akhirnya menyelamatkan para samurai Wano. Ikatan persaudaraan antara penduduk Zou dan juga Wano yang udah ada dari dulu. Kaido yang udah semakin lemah membuat Onigashima yang terbang karena kekuatan Kaido semakin terjatuh. Di sini Yamato mengatakan ke Momonosuke untuk segera menciptakan awan untuk menopang Onigashima agar tidak jatuh. Momonosuke yang baru aja berubah menjadi naga besar seperti Kaido, apakah bisa melakukan hal yang sama seperti Kaido? Mungkin aja memang akhirnya Momonosuke bisa melakukannya, dan jawabannya bisa jadi berhubungan dengan buah iblis yang dimakan oleh Momonosuke. Buah iblis artifisial yang diciptakan oleh Dr. Vegapunk yang mengambil dari buah iblisnya Kaido. Mungkin aja karena buah iblis ini artifisial bisa langsung menggunakan segala fitur kekuatan yang dimiliki buah iblis aslinya. Waktu masih berukuran kecil, Momonosuke juga udah bisa menciptakan awan ini sih, dan kemungkinan besar juga bisa menciptakan awan yang lebih besar ketika sudah dalam wujud naga besarnya. Dan akhirnya sampai ke panel terakhir, di mana Luffy terlihat berada di atas dan tangan kanannya memegang petir. Yang udah gue jelasin di awal tadi kalau judul chapter ini bisa merujuk ke momen ini. Di panel ini Luffy kelihatan keren sih. Kekonyolannya udah agak berkurang dibanding chapter-chapter sebelumnya. Kok bisa pegang petir ya? Jawaban yang masuk akal untuk sekarang ya karena Luffy itu karet dan udah sampai tahap awakening Gear 5 yang bisa membuat benda di sekitarnya berunsur karet juga. Atau lebih mudahnya seperti kasusnya Luffy bisa memukul Enel yang pada dasarnya Enel itu adalah petir, tapi masih bisa dipegang dan juga dipukul sama Luffy. Di panel pertama, Luffy bilang kalau serangan barusan mau dikasih nama apa ya? Gomu-gomu no apa gitu. Jadi serangan-serangan Luffy dalam mode Gear 5-nya ini masih benar-benar baru dia ciptakan berdasarkan imajinasinya, seperti penjelasan tentang buah iblisnya. Bisa juga bentuk dari panel terakhir ini yang sosoknya dia membawa petir ini terinspirasi dari Enel yang pernah dia lihat. Ya kan? Siapa yang tahu? Terima kasih yang udah nonton videonya sampai sini. Tolong like, share, komen, dan jangan lupa juga buat subscribe. Sama gue juga punya Instagram Belum Wibu, tolong sekalian di follow ya. Tungguin aja video-video tentang One Piece yang selanjutnya. Sekarang gue pamit dulu. Thank you and see ya.